Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas pergerakan IHSG dan sektor yang berbeda, yaitu sektor energi. Yang mana hari ini kalau kita lihat IHSG pergerakannya hari ini ditutup melemah. Ya, sesuai yang udah kita bilang kemarin bahwa dalam minggu ini akan terjadi koreksi. Untuk gambar detailnya seperti ini ya, karena udah selama 6 hari ini ISG tuh bull ya. Jadi wajar kalau ada koreksi pada hari ini, karena kalau ingin membentuk wave yang sehat tentunya ada higher low-nya. Nggak mungkin nih selalu higher tapi higher low-nya itu nggak ada. So, semoga ISG kedepannya itu bisa menuju ke area 8.000-nya. Oke, kembali lagi ya. Nah, di sini kalau kita lihat IHSG itu ditutup melemah ya, tipis ya, 0,34%, dan dari indeks LQ45-nya hanya 0,31%. Yang artinya penggerak IHSG sekarang lagi mengalami koreksi. Nah, berarti ini tandanya IHSG sehat aja nih ya koreksinya. Oke. Dan kalau kita lihat yang bikin kaget ini kan ini flat ya, flat naik 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 dan tiba-tiba ini junam gitu kan. Dari poin ke 81 hingga ke 38. Ini jauh juga nih. Dan yang uniknya nih kan jam 3 nih, 3 sore. Dan penutupan mau jam 4 sore itu langsung junam ya, langsung merah. Yang kalau kita lihat ini udah di jam 4 sampai 4.15 itu udah pre close, itu tiba-tiba volumenya langsung bam, hajarnya langsung jatuh. Padahal kalau kita lihat dari awal pembukaan nih hijau terus kan. Nah, cuman ya gimana ya, namanya market ya kan, bukan kita yang gerakin. Nah, oke. Dan kalau kita lihat dari indeks dunia kan lagi baik-baik saja ya. Ya seperti saya bilang bahwa ISG bakalan OTW new all time high ya. Semoga seperti itu. Karena kalau kita lihat dari ya indeks dunia pun nama-namanya jadi nggak ada yang merah. Cuman ya Hang Seng kembali lagi ini ditutup flat ya, atau close-nya itu sama dengan open. Ya, seperti saya bilang kemarin bahwa ya Hang Seng kan lagi ini koreksi. Ya karena Trump lagi ganas-ganasnya lagi ke Cina ya. Nah, dan ya, kalau kita lihat transaksi asing pun ya, ini ada sedikit akumulasi walaupun ya kecil ya, 18,01 miliar rupiah ya. Ini kacang ya bagi asing, sebenarnya mereka pengen 50-50 aja. Nah, kalau kita lihat dari value-nya pun memang benar-benar asing yang banyak transaksi di hari ini ya. Oke, langsung saja kita ke saham yang pertama, yaitu tapi sebelum itu kita 5 saham ini saya belum sebutin ya di sektor energi itu apa aja. Nah, di sektor energi ini eh, lagi ditutup menguat nih sebesar 0,21%. Ya, kita ambil ya saham-saham yang lagi hype atau yang lagi rame aja. Nah, yang pertama itu ada saham Adaro yang kemarin tuh junamnya parah kali. Yang kedua itu ada saham Pigas, ketiga ada saham Bumi, keempat ada saham PTRO yang udah lama naiknya. Dan yang terakhir itu ada saham Adi. Ini biasanya ada yang request kemarin kan. Soalnya mereka pada IPO arah berkali-kali tiba-tiba junam jatuh, panik gitu dan tidak tahu cara taking profitnya seperti apa. Nanti kita bikin videonya, dan ada video singkat tentang cara take profit di saham yang IPO itu ada di video Reels, YouTube Short, dan video TikTok saya. Coba teman-teman scroll, dan nggak apa-apa sekali jangan mager ya. Daripada nanti kehilangan uang jutaan rupiah ya mendingan kita nonton video 1 menit 30 detik cuman. Oke, langsung saja yang pertama itu ada saham Adaro yang hari ini ditutup menguat sebesar 0,86%. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya hari ini justru didistribusi 31 juta lembar. Ya kalau kita lihat data-data kebelakangan nih asing rutin apa ya, akum des ya, jual keluar masuk dan Adaro, berarti asing ini pengen harga di Adaro nih ya sideways dulu, belum ingin membawa harga Adaroto naik atau membawa Adaroto untuk lebih junam lagi. Ya langsung saja kita ke chartnya bagaimana kondisi Adaro. Ya seperti saya bilang ya, asing ini sebenarnya masih pengen ngebawa Adaroto flat aja, datar-datar aja ya. Ini bentar kita hapus dulu semuanya. Nah, kita masukin indikator stokastik berlebih enak.
Nah, kemarin kan ini waktu pembagian dividen dar nih jatuhnya itu Adaro dalam sekali ya. Dari 3.640 sampai di supportnya di 2070 itu udah minus 43%. Ya bagi yang dapat dividen kemarin ya mereka bilang ya imbang-imbang aja di saat mereka apalagi yang udah holder tuh dari area yang lama di sekitar sini ya mereka lebih nikmat ya. Nah, kalau udah posisinya seperti ini ya, ini sulit untuk kembali naik lagi ke atas karena kenapa? Ya harga batu bara dunia itu kita benar-benar harus diperhatikan lagi ya. Tapi sebelum kita ke Adaro dulu, kita harus melihat harga bagaimana pergerakan apa harga batu bara dunia nih. Newcastle kita buka dulu. Nih, ya. Ini kan sama nih polanya kayak Adaro ya bahwa sebelumnya ini di harga batu bara dunia sendiri pun udah jauh terkoreksi dan sekarang itu dia membentuk higher high-nya ya. Nih. Oke, ini untuk batu bara dunia. Nah, jadi polanya seperti ini. Kalau kita lihat ini harga batu bara dunia bisa saja ya kembali terjun. Nah, ini bisa bisa saja ini kembali lagi kalau dia nggak bisa mampu ngebreak ya untuk harga batu bara dunia. Ya, kenapa harga batu bara dunia ini cenderung lagi fase downtrend ya? Ya karena kan ini udah dimulai Oktober kemarin ekonomi dunia itu kan lagi nggak stabil ya kan. Dan juga di saat baru masuk winter season September itu udah mulai rilinya di situ dan sekarang itu batu bara dunia itu winter seasonnya udah juga mau habis. Kalau kita lihat dari indikator stokastik ini juga menunjukkan overbought ya. Jadi kedepannya harga batu bara dunia ya ada sedikit koreksi ya. So jadi lebih hati-hati ya. Kita kembali lagi ke Adaro. Hai. Adaro India. Nah ya Adaro ini kedepannya bakalan kesini-sini aja. Nggak ada pergerakan pasti itu mau ke mana dulu. Nah jadi area demand-nya Adaro ini masih di sini ya. Di 2310 sampai di 2390. Ya, ini menurut saya ya sulit untuk Adaro saat ini bisa dibawa harganya itu kembali naik. Seandainya itu pun ngebreak ya untuk Adaro ya. Oke, teman-teman bisa untuk TP singkat aja dulu di sini. Nah, di sekitar di 2830 ya. Palingan kalau misalnya ini ngebreak naik ya kan. Dia bakalan kembali turun. Kalau untuk menutupin gapnya ini ya sulit. Kecuali besok udah di akhir tahun 2025 itu saya yakin baru bisa kembali nutup. Itu pun nggak secara langsung ya. Karena kalau kita lihat dari data-data sebelumnya perlu waktu yang udah bertahun-tahun untuk menutupin keseluruhan gapnya. So itu untuk Adaro ya. Kalau dia potensial jatuh lagi ke bawah ya di sini ada area nah support terkuatnya ya di 2000 atau di 1980. Nah, ini kan pas nih. Kemarin juga jatuh. Ya seandainya ada ronde jatuh palingan ke sini lagi teman-teman bisa beli dan nanti TP lagi di 2880. Ya untuk Adoro seperti itu. Nah di stokastik juga ini udah menunjukin jenuh beli ya. Paling besok atau beberapa hari ke depan Adoro bakalan ada sedikit kenaikan. Oke itu untuk Adoro langsung saja kita ke saham yang kedua ada saham Pigas yang hari ini ditutup menguat sebesar 4,10%. Ini oke nih. Kalau kita lihat dari transaksi asing malah ternyata distribusi ya, kebanyakan distribusi. Tapi sekalinya asingnya akumulasi lumayan besar nih, 21 juta dari 89 juta. Yang artinya kalau udah modelan kayak gini ya, berarti Pigas ini asing itu mau akumulasinya ya tergantung harga si komoditas tadi, harga minyak dan gas dunia. Oke, sampai di sini ngerti ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke chartnya ke Pigas. Pigas. Nah ini Pigas ya udah berusaha untuk nge-break. Oke ini bagus nih. Nah ini kalau kita lihat nih ada pola ascending triangle atau pola itu untuk bull.
Sekarang kan lagi di berusaha ngebreak nih. Nah, ini merupakan area supply ya dari Pigas. Nah, sekarang ini tugas Pigas adalah bagaimana itu harga dia ya, harga Pigas bisa ngebreak dulu kembali ke 1720. Ah, ke sini aja dulu. Nanti kalau seandainya ini Pigas udah berhasil nge-retest ya. Nih kita bikin 1 2 3 4 5 6 7. Seandainya ini Pigas udah bisa kembali nge-retest ke sini ya. Retest, kembali lagi, retest, kembali lagi. Nah, itu kita udah baru bisa konfirmasi untuk beli. Kenapa? Karena seandainya kalau ini ngebreak ya, dia nge-retest, itu kebanyakan retail tuh kena gocek. Ini disangka kan break itu kan retest, akhirnya orang beli nih, beli ya kan. Ternyata dijual lagi barang tuh. Nah, akhirnya jatuh. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 14 Juni. Kita lihat nih. 14 Juni tanggal berapa nih? Bentar. Hmm, 14 Januari ya nih, 14 Januari. Tanggal 14 Januari. Nah, 14 Januari kan dijual kan. 1 2 3 4 5 sampai 5 hari berturut-turut itu malah dijual setelah ada akumulasi besar. Ya artinya yang dijual ini ya asing juga. Mereka ngejebak ya. Berarti ini antar brokernya atau antar bandar yang berbeda ini yang saling masuk keluar nih. Oke, itu perlu diperhatikan. Maka saya bilang nih kalau udah model kayak gini ya, 1 2 3 4 ya. Udah kembali naik ya di sini. Oke, itu baru bisa saya rasa ini ada konfirmasi untuk beli. Tentunya kita harus menggunakan yang namanya stop loss. So, untuk area terdekatnya untuk ngebeli ini bisa di sekitar 1785 ya, itu untuk Pigas. Kalau misalnya pengen ke harga 1885 itu juga bisa untuk area TP2-nya. Cuman ya masalahnya apakah harga gas dunia kedepannya akan naik? Ya saya rasa lebih sulit ya karena kalau kita lihat dari kondisi geopolitik Rusia sama Ukraina itu kan ini mau didamaikan oleh Presiden Trump ya, walaupun di akhir-akhir Biden itu menjumbangkan atau memberi hutang lagi ke Ukraina untuk perang lagi ke Amerika ke Rusia. Padahal Rusia sama Ukraina itu mereka berperang itulah harga gas dunia naik karena Rusia itu udah menyetop keran ekspor gas alamnya itu ke Eropa. Jadi makanya harga gas tuh kemarin naik gila-gilaan pada tahun 2022 ya. Nah, ini kan ini udah mulai naik ya 2021. Nih, udah mulai naik nih waktu perang Rusia Ukraina nih 2022. Oke. Nah, ini udah gua naik turun. Jadi kayak gitulah harga Pigas ya. Jadi ya tipis-tipis aja lah kalau harapannya untuk jauh nge-swing sampai dia all time high kayak gini ya sulit ya teman-teman ya. Oke, kecuali ada event atau geopolitik perang besar-besaran di tempat yang memiliki gas alam tadi diserang, itu baru kita bisa beli untuk harga Pigas jauh untuk ke area TP atau swingnya. Oke, langsung jadi kita ke saham yang ketiga yaitu ada saham Bumi. Yang hari ini hanya ditutup menguat tipis sebesar 0,80% dan kalau kita lihat dari transaksi asing ada distribusi sebesar 4 juta lembar dan itu sudah terjadi 3 hari. Artinya ini kebanyakan asing lebih rutin distribusi daripada akumulasi. Ya, ada apa dengan Bumi? Ya kembali lagi Bumi ini kan penjualannya itu di batubara dan batubara barusan kita udah membahas pergerakannya seperti apa. So ya saya lihat orang kebanyakan ini positif ya bahwa ini Bumi bisa kembali naik ke atas ya. Bagi saya ini lebih sedikit sulit ya karena ini sama nih polanya seperti Pigas ya. Ini masih ada mencoba untuk kembali ngebreak ya nih. Kita bikin dulu gambarnya. Nah, ini udah ada coba 1 2 3 4 dan ternyata gagal. Ya kita tunggu aja Bumi ini bisa berhasil ngebreak di sini, retest seperti yang udah saya bilang tadi ya. Untuk area TP-nya ya kita realistis aja. Caranya tuh kita ambil dari sini di sini.
Kita pindahin. Nah, ini bisa untuk menjadi area TP di bumi tadi. Di sekitar harga 145. Lalu apakah bumi ini bisa menyentuh kembali ke harga peaknya yang kemarin ya, atau di resistance record yang kemarin di 1,78? Ya bagi saya itu lebih sulit ya, kecuali teman-teman itu kemarin pengen profit gede udah ngambil di area bawah di harga 70-an, 80-an. Ya itu udah pasti fix oke lah. Nah, cuman yang saya suka dari bumi ini kabar-kabarnya kan dia bukan hanya sekedar batu bara, dia ada eh, tujuan baru dia itu untuk bagaimana bisa menciptakan perusahaan ini lebih profitable, dan yang paling membuat kesan di Sambumi adalah ya ada grup Salim yang telah lama membeli saham ini beserta Bapak Lo Keng Hong, walaupun harganya masih di sini saja rentang sini, tidak ada pergerakan yang masif untuk di saham Bumi ya. Nih. Oke, itu untuk Bumi ya. Kita tipis-tipis aja ya. Jangan nanti untuk SL-nya juga kita pakai, tapi untuk sekarang jangan dulu, kita tunggu dia ngebreak dulu ya baru bisa itu dibeli. Jangan lupa SL-nya. Oke, langsung saja kita ke saham yang keempat. Itu ada PTRO yang selama ini udah lama naik, yang hari ini ditutup melemah sebesar 3,73%. Dan kalau kita lihat dari transaksi asing, hari ini ada distribusi. Dan 2 hari yang ke belakang ini udah 100 juta 2 kali ya. Artinya ini asing udah mulai ngebuang barangnya. Ya, suram ya untuk PTRO. Nah, kita lihat chart aja ya ini bagaimana. Padahal di akhir tahun kemarin saya lihat asing rutin akumulasi PTRO, ini kok malah ini ya. Nah, di sini 3 hari nih distribusi. Tapi kalau kita lihat dari transaksi asingnya justru ini udah 1, 2, 3 ya. Yang hari keempat besar, tapi kelima, 6, 7, 8 nih distribusi besarnya. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, berarti ini retail yang nahan nih. Berarti kompak ya. Oke. Wah, ini PTRO ya, dari harga rentang nih udah bertahun-tahun di harga 300 sampai 800, tiba-tiba melonjak ke harga 3000. Ya kalau saham-saham seperti ini ya teman-teman ya semuanya. Kalau lah mau diikutin oke. Tapi ya siap-siap gitu kan. Ini kalau udah model yang gini rentan dia kena SL ada pasti. Tapi kalau kita mau pakai SL panjang ya rentannya kalau bisa juga kalau udah habis momennya jatuh juga gitu. Saya nggak tahu nih apa event yang ada di PTRO sampai kenapa dia bisa rally seperti ini ya. Nah, di sini lah kita bikinnya. Untuk PTRO ya. Nah, di sini aja kita bikin area demand-nya ya. Karena ini potensially saya lihat bisa kembali jatuh ke area 3350-nya. Itu merupakan menjadi area yang sangat krusial ya seandainya ini tidak bisa ditahan, karena kan saya lihat tadi asingnya udah mulai distribusi terus tuh gitu kan. Nah, kita turunin ke sini. Nah, tik kalau memang ini turun dia jalan lagi dia bakalan nyentuh nih area trend yang di sini. Itu untuk PTRO ya. Kalau kita lihat dari beritanya ada apa nih dengan PTRO? Oh, tahu ternyata sampai TRO ini saham milik Bapak Prajogo Pangestu ya. Ya, wajar sih kenapa dia harganya itu bisa naik ya. Kalau Bapak Prajogo Pangestu itu udah punya saham, that's why harganya itu bakalan naik ya. Kasusnya seperti saham brand yang kemarin. Ya, itulah kalau saham udah ownernya sebagai penggerak ya. Termasuk Tesla sendiri. Oke, langsung jadi kita ke saham yang terakhir, yaitu ada saham ADI yang hari ini telah ditutup menguat tipis sebesar 1,96%. Dan kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata ya ada akumulasi distribusi dan kebanyakan masih ada akumulasi. Ya, ini kemarin saya udah TP nih 72% di grup private saya nya. Ini di ADI kemarin ya. Nah, kita scroll dulu. Nih, kemarin udah 72%.
Ya itu udah harga di ujung kali ya. Langsung jadi kita ke chartnya ya. Ini Adi bagaimana? Ini karena ada harganya ada di bawah nih. Nah, ini kalau sama IPO nih ya perlu di apalah eh, perlu dipantau lah. Itulah bahasanya karena kalau nggak dipantau ya bisa-bisa jurnam, bisa-bisa terbang ya ibaratnya kan masih gambling gitu kan. Karena belum ada market cap yang gede dan juga ini bandar sesuka hatinya aja bisa menggerakkan harga itu. So ini untuk AAD ya ini kan dia masih menuju ya ini sama polanya kayak Goto kemarin nih. Nah ini untuk AAD ini kan lagi ini merupakan area supply ya untuk dari AAD ini. So seandainya nanti ini bisa kembali ngebreak ya ADI bisa menuju ke area sebelumnya di 10.275. Oke. Nah, tapi ini kan karena ini racing wedge misalnya dia gagal potentially dia masih Ju6 jatuh ke bawah ini masih ada sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari transaksi asing ya itu kan udah banyak akumulasi ya, akumulasi distribusi. Berarti kan ini tadi ada akum sama distribusi terus-terusan kan. Ya, ini masih asing nih gerakin harganya. Dari candlenya pun sama. Cuman kalau ini gagal ya teman-teman ya. Ini saya rasa ini bakalan naik dulu lah ke 9.550. Nanti dia bakalan kembali lagi turun sekitar ke 8.750 lah. Dia bakalan keluar lagi ke area pola sini. Kita lihat ke depannya seperti apa ya. Nah, ini udah overbought juga nih dari indikator lah. Saya rasa seperti ini ya. Mari kita lihat ke depannya untuk AAD. Oke? Nah, jadi sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video sampai habis. Kalau misalnya teman-teman ada permintaan, Bang, coba sektornya yang ini dong, Bang. Coba videonya 2 kali sehari dong, Bang. Bang, coba lebih konsisten lagi, Bang, gitu kan. Atau misalnya ada minta tutorial video untuk khusus teknikal, trading maupun investasi, langsung kita bikin ya. Saya tunggu komentar teman-teman aja yang belum ada. Oke. Nah, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi bell loncengnya agar teman-teman di saat saya upload video ini teman-teman itu langsung bisa menonton video YouTube saya ini dan paginya udah bisa ngeliat bahwa oh saya udah beli saham ini ternyata Bang Iqbal nyuruh oh, ini rekom nih gitu ya. Berarti teman-teman aman gitu kan. Dan like juga terus apa lagi ya? Itu aja deh. Kalau misalnya pengen ada info-info tiap data pagi berita-berita up to date itu ada di deskripsi saya ada link Telegram gratis dan saya punya juga media sosial yang sering membagikan insight atau pendapat saya tentang pergerakan arah ekonomi negara global maupun saham di Indonesia ya, dan juga ada US di thread di Instagram juga X juga ada di TikTok juga pokoknya semuanya teman-teman follow lah semua sosial media saya dan seperti biasa salam gacor.